Terima kasih Pak Eko atas waktunya. Jadi kita di sini nanti pertemuannya cuma singkat ya, karena waktu kita terbatas sampai jam 12 saja, tidak lebih. Jadi ada sedikit materi dari saya ini nanti. Mungkin operator bisa ditayangkan. Untuk kelas 9 pada tahun ajaran ini, di awal kelas 9 kita akan belajar mengenai aturan pangkat. Jadi materi di kelas 9 ini sebenarnya ada 6 pembahasan untuk kalian. Pembahasan pertama tentang bilangan berpangkat, nanti ada bentuk akar juga. Dulu yang dari SD atau MI dulu mungkin sudah pernah dikenalkan dengan bentuk akar. Pak Eko juga dulu pernah kenalan dengan bentuk akar ya. Kemudian nanti di pembahasan kedua ada persamaan kuadrat, ada fungsi kuadrat di pembahasan ketiga. Kemudian nanti juga ada transformasi, kesebangunan, dan yang terakhir bangun ruang. Tapi bangun ruang berbeda dengan kos 8 dulu. Kalau dulu kalian belajar bangun ruang yang sisinya datar seperti kubus, balok, prisma, limas. Nah, untuk yang ini nanti kelas 9 kalian akan belajar bangun ruang yang sisinya melengkung seperti tabung, kerucut, nah dan yang lainnya seperti itu. Jadi untuk yang pertama kita akan belajar mengenai bilangan berpangkat. Bapak Eko dulu pernah belajar bilangan berpangkat? Iya, karena pastinya sudah pernah. Semuanya yang sudah kelas 9 pastinya nanti akan belajar yang namanya bilangan berpangkat. Nanti pangkat itu ada 3 jenisnya. Nanti ada bilangan positif, pangkatnya berupa bilangan positif. Ada juga berpangkat 0 nanti. Kemudian nanti juga ada pangkat, tapi pangkatnya itu bilangan negatif. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Kita ke bilangan berpangkat positif. Jadi bilangan berpangkat itu sebenarnya bilangan jika dipangkatkan. Misal ini ada A. Di sini ada bilangan A itu suatu variabel di sini ya, bisa diganti dengan angka berapapun, misal 3, 5 juga bisa. Dipangkatkan suatu bilangan yang lain, bilangan yang positif, N-nya ini positif, tidak min, tidak nol, tidak negatif, tidak nol. Jadi A pangkat bilangan positif itu artinya A kali A kali A kali A sebanyak N. Jadi sebanyak N, N-nya N faktor. Jadi A di sini nanti disebut atau dikenal dengan basis atau bilangan pokok. Bilangan pokok atau basis. Kemudian N adalah pangkat atau eksponen. Di sini N-nya ini eksponen, nama lainnya atau pangkat. A-nya disebut basis atau bilangan pokok. Selanjutnya contohnya di sini saya punya 2 pangkat 3, artinya yaitu 2 dikali 2 sebanyak 3 kali 2 dikali 2 kali 2 sama dengan berapa? Iya, benar. Kemudian yang kedua ada 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Ini bisa dinotasikan dengan 4 pangkat 5. Pangkat 5, kenapa pangkat 5? Karena 4-nya dikalikan berulang kali sebanyak 5 kali. Seperti itu. 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi kalau ada 4 pangkat 5 artinya 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4. Seperti itu. Kita lanjutkan untuk sifat bilangan pangkat. Jadi bilangan yang berpangkat bilangan bulat positif. Ini saya membahas bilangan yang pangkatnya positif, bukan negatif, bukan nol. Ya, yang pangkatnya positif. Nah, ini ada 5 sifat. Yang pertama, sifat yang pertama ini. A pangkat M, kalau ada suatu bilangan dipangkatkan dengan M, dikalikan A pangkat N. Ini sama-sama A loh ya. Harus kalian ingat, ini sama-sama A, kemudian dikalikan. Maka kalian bisa mengerjakannya dengan A-nya tetap. Nah, pangkatnya dijumlahkan, M ditambah N. Nah, itu contohnya. Contohnya ini, yang pertama. 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 2. Ini sama-sama 2, syaratnya harus sama-sama, basisnya sama atau bilangan pokoknya sama. Sama-sama 2 di sini dikalikan. Maka ini kan sama dengan 2 pangkat 3 ditambah 2. Karena ini operasinya perkalian, maka pangkatnya boleh dijumlahkan. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Sampai sini ngerti nggih? Nanti kalau ada pertanyaan atau contoh yang lain nanti kita sambung di pertemuan tatap muka aja. Ini secara garis besarnya saja. Kemudian sifat yang kedua, ini sifat yang kedua. Kalau tadi pertama perkalian,
yang kedua ini pembagian. Di sini ada A pangkat M, ada bilangan pokoknya A, dibagi A pangkat N, jadi bilangan pokoknya sama-sama A, itu artinya A pangkat M dikurangi N. Kalau perkalian tadi pangkatnya ditambah, kalau pembagian pangkatnya dikurangi. Seperti itu. Contohnya, ini. Negatif 7, saya punya bilangan negatif 7. Nah, kalau bilangannya pokoknya atau basisnya negatif nggak apa-apa. Yang kita bahas itu pangkatnya yang positif di sini. Negatif 7 dipangkatkan 8 positif, dibagi, ini dibagi itu notasinya itu per, ya per seperti ini. Itu artinya dibagi, negatif 7 dipangkatkan 3. Di sini basisnya sama-sama 7, bilangan pokoknya sama-sama negatif 7. Maka boleh kita tulis negatif 7 pangkatnya 8 dikurangi 3. Seperti itu. Jadinya 8 dikurangi 3 hasilnya 5. Negatif 7 pangkat 5. Hasilnya berapa? Nanti dihitung sendiri. Negatif 7 kali negatif 7 kali negatif 7 kali negatif 7 sebanyak 5 kali. Nah, di rumah sudah ada kalkulator, boleh pakai kalkulator. Boleh pakai manual, pakai kertas, boleh, silahkan. Itu ya. Itu sifat yang kedua. Kita masuk sifat yang ketiga. Nah, boleh sambil ditulis, boleh. Nanti saya susulkan buku panduannya ya melalui WA. Tapi mungkin tidak hari ini, mungkin besok atau lusa, seperti itu saya susulkan. Nah, ini sementara kalian tulis garis besarnya seperti itu. Nah, yang sifat yang ketiga ada A pangkat M. Nah, dalam kurung ini maksudnya ini satu kesatuan dipangkatkan N. Jadi dia sudah punya pangkat M, pangkat bilangan positif, dipangkatkan lagi N. Nah, kalau bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, itu nanti bisa kalian tulis A pangkat M kali N. Nah, ini jadi dikali. Kenapa kok dikali? Karena dia sudah pangkat dipangkatkan lagi. Jadi dia dikali. Kalau yang awal yang nomor 1 tadi kan dikali. A pangkat M kali A pangkat N hasilnya ditambah. Nomor 2 dibagi hasilnya dikurangi. Nah, kalau ini dipangkatkan lagi maka dia dikali. Contohnya ini. 5 pangkat 4 dipangkatkan 2. Nah, jadi ada 5 sudah punya pangkatnya 4. Dipangkatkan lagi 2. Nah, itu bisa kalian tulis 5 pangkat 4 dikali 2. Kenapa kok dikali? Karena ini dipangkatkan lagi. Sudah pangkat 4 dipangkatkan lagi 2. Nah, 5 pangkat 4 kali 2 hasilnya 5 pangkat 8. Nah, 5 pangkat 8 itu berapa? Nanti kalian hitung sendiri. Nah, nomor 4 sekarang. Sifat yang keempat, ada A kali B, ini di dalam kurung. Ingat, kalau di dalam kurung itu dikerjakan terlebih dahulu, biasanya seperti itu. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Nah, kalau bentuknya seperti ini, kalian boleh pisah A pangkat N kali B pangkat N. Contohnya nomor 4 di sini. Saya punya negatif 2 kali P kali Q. Ingat, biasanya notasi perkalian itu tidak ditulis. Jadi kalau ada gandeng seperti ini, angka dan variabel, itu artinya dikali. Jadi ada negatif 2 PQ, artinya itu negatif 2 kali P kali Q. Dipangkatkan 4. Boleh ditulis, dipecah seperti ini. Negatif 2 dipangkatkan 4, jadi negatif 2 pangkat 4 ini. Kemudian P pangkat 4, jadi P pangkat 4 ini, dan Q pangkat 4, jadi Q pangkat 4, menjadi bisa seperti ini. Kemudian sama dengan negatif 2 pangkat 4 itu jika kalian kalikan negatif 2 kali 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 negatif 2 sama dengan nanti hasilnya 16. Ya. Jadi kalau ada bilangan negatif dipangkatkan genap, 4 kan genap, hasilnya positif. Kalau ada bilangan negatif, negatif 7 dipangkatkan ganjil, nanti hasilnya negatif. Seperti itu. Nanti bisa kalian coba negatif 7 kali negatif 7 sebanyak 5 kali, hasilnya nanti pasti negatif. Nah, kalau ini negatif dipangkatkan bilangan genap, hasilnya nanti positif 16 kali P pangkat 4 kali Q pangkat 4. Itu yang sifat keempat. Sifat terakhir, sifat kelima. Ada A dibagi B
dipangkatkan N, ini hampir sama dengan nomor 4. Kalau nomor 4 dikali, kalau ini dibagi, maka akan sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Seperti ini. Ada saya punya negatif 2/3, saya pangkatkan 4. Nah, itu bisa kalian tulis negatif 2 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. Kemudian dihitung negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Hasilnya nanti 16. Kenapa positif? Karena pangkatnya genap. Bilangan negatif dipangkatkan genap, hasilnya positif. Kemudian 3 pangkat 4, hasilnya 81. Nah, seperti itu. Itu sifat-sifat bilangan berpangkat positif. Kalian ingat-ingat, jangan sampai lupa. Itu nanti dipakai untuk mengerjakan soal-soal di UTS atau di UAS atau di ujian nasional biasanya. Nah, itu tadi bilangan pangkat yang positif. Sekarang kalau pangkatnya 0 gimana? Pangkat 0 itu gimana sih? Nah, kalian ingat-ingat dulu di SD. Di SD kalian pernah diajari semua bilangan, ya, bilangan berapapun yang tidak 0 selain 0 ya, jika dibagi dengan bilangan yang sama, saya punya bilangan N, saya bagi dengan bilangan L, itu hasilnya 1. Seperti itu. Saya punya 5 dibagi 5, hasilnya 1. Itu pelajaran di MI atau di SD dulu. Nah, hubungannya apa dengan pangkat 0? Nah, sehingga dari sini kita dapat menarik kesimpulan 1 itu kan sama dengan N dibagi N. Nah, berarti kalau saya pangkatkan A, N-nya, saya pangkatkan bilangan berapapun A, dan bawahnya saya samakan N dibagi N pangkat A. Nanti hasilnya, berarti karena ini dibagi, sifat tadi sifat yang kedua, karena pembagian N pangkat A dibagi N pangkat A sama dengan N pangkat A dikurangi, karena ini dibagi N pangkat A dikurangi A. A dikurangi A hasilnya 0. Jadi N pangkat 0. Kesimpulannya apa? Nah, diperoleh kesimpulan bahwa segala sesuatu atau segala bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Jadi semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. Mudah kan? Mau 100, mau 1000, kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Contohnya 5 pangkat 0 hasilnya 1. Negatif 27 pangkat 0, walaupun dia negatif, kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke pangkat bilangan negatif. Setelah positif, kemudian 0, nah ini yang negatif. Sebelum kita belajar pangkat negatif, kalian coba lengkapi tabel. Saya punya tabel. Sini coba kalian lengkapi. Ya, perhatikan, nggak usah ditulis dulu ini, coba dilengkapi dulu. Kira-kira isinya apa sih? Yang pertama saya punya 10 pangkat 4. Berarti 10 kali 10 kali 10 kali 10, hasilnya 10.000. Kemudian saya punya 10 pangkat 3, hasilnya 1000. Nah, di sini sebelum ini, nah, saya punya titik-titik yang hasilnya 100. Berarti 10 pangkat 2. Tuh. Nah, yang selanjutnya berarti yang hasilnya 10. Berarti 10 pangkat 1. Nah, selanjutnya di sini 10 pangkat 0 hasilnya 1. Tadi bilangannya dipangkatkan 0 hasilnya 1. Nah, sekarang urut 10 pangkat negatif 1. Berarti kan berkurang dari 10.000 menjadi 1.000. Dia dibagi 10. 1000 menjadi 100, dia dibagi 10. 100 menjadi 10, dia dibagi 10. 10 menjadi 1, dia dibagi 10. Nah, ini juga sama, pangkat negatif 1, berarti 1 dibagi 10 menjadi 1/10. Nah, kalau ini menjadi 1/100 dibagi 10 lagi menjadi 1/100, atasnya berarti 10 pangkat negatif 2. Seperti itu. Nah, ini ada 10 pangkat negatif 3, berarti bawahnya 1/1000. Ya, benar. Bawahnya sampingnya lagi 10 pangkat negatif 4, hasilnya 1/10.000. Nah, kesimpulannya apa? Pangkat negatif itu apa? Kesimpulannya,
Nah, diperoleh di sini. Kita punya 10 pangkat negatif 4 ini ya. Kita punya 10 pangkat negatif 4 sama dengan 1 per 10.000. Artinya apa? Artinya berarti 10.000 itu kan 10 kali 10 kali 10 kali 10. Nah, berarti 1 per 10 pangkat 4. Nah, jadi 10 pangkat negatif 4 sama dengan 1 per 10 pangkat 4. Nah, kesimpulannya, sehingga dapat kesimpulan bahwa setiap bilangan yang dipangkatkan negatif itu hasilnya adalah 1 per bilangan itu sendiri, pangkatnya yang asalnya tadinya negatif diubah menjadi positif. Jadi ini diingat-ingat. Kalau ada bilangan dipangkatkan negatif sama dengan 1 per bilangan itu sendiri, pangkatnya yang asalnya negatif berubah menjadi positif. Gimana, kecepatan enggak? Enggak ya, karena waktu kita itu memang terbatas ya. Jadi ini agak cepat. Nanti saya kasih buku modulnya, jadi kalian bisa baca berulang-ulang, atau videonya nanti akan diupload oleh tim media. Jadi kalian bisa lihat di YouTube MTS. Nanti kalau videonya sudah diedit, nanti bisa kalian lihat videonya berulang-ulang keterangan ini. Nanti bisa dipunya, kalau sudah diupload itu kan bisa kalian putar lagi sampai paham seperti itu. Nah, saya lanjutkan. Contohnya ada 5 pangkat negatif 2 di sini. Saya punya 5 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 5 pangkat 2. Kenapa? Ya karena bilangannya ditulis lagi, pangkatnya yang asalnya negatif menjadi positif. Kemudian dikalikan saja, 5 pangkat 2 artinya 5 kali 5 sama dengan 25. Jadi 5 pangkat negatif 2 sama dengan 1 per 25. Selanjutnya contoh yang kedua, di sini saya punya 2 pangkat negatif 5. Artinya berarti 1 per 2-nya ditulis lagi, pangkatnya yang asalnya negatif menjadi positif. Sehingga 1 per 2 pangkat 5 sama dengan 1/32. Seperti itu. Bisa dimengerti ya? Insya Allah bisa. Nah, ini masih ada sebenarnya bentuk akar. Ini boleh dilanjut gak Pak? Oh, ada pertanyaan. Oh iya. Ya, ini lanjut saja. Ada pertanyaan dari Abdul Fatah kelas 9A. Assalamualaikum Yi. Wonten perbedaan antara bilangan negatif berpangkat yang berkurung dengan bilangan negatif berpangkat yang tidak berkurung. Soalnya kalau pernah menemui soal ngoten. Jadi yang dikurung mungkin yang pangkatnya ya. Atau bilangan negatif berpangkat yang berkurung dengan bilangan negatif berpangkat yang tidak berkurung. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih. Jadi, kalau ada bilangan negatif berpangkat yang berkurung seperti ini ya, negatif. Ini mana ini? Ya, seperti ini misal. Saya punya negatif 2 berkurung seperti ini berpangkat 3. Ya. Sama dengan, apakah ini sama dengan negatif 2 pangkat 3? Ini mungkin yang ditanyakan seperti ini. Nah, jadi ini beda ya teman-teman ya. Kalau yang pertama negatif 2 pangkat 3, ini saya kebawakan dulu. Ini posisinya gimana? Ya, kalau yang pertama negatif 2 dia dikurung pangkat 3 akan sama dengan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Jadi satu kesatuan kurungnya ini dipangkatkan 3 sama dengan berapa? Negatif 2 kali negatif 2 4 kali negatif 2 sama dengan negatif 8 ya, positif kali negatif jadinya negatif. Nah, kalau yang kedua negatif 2
nggak ada kurungnya. Kalau nggak ada kurungnya berarti yang dimaksud itu negatif, duanya ini dalam kurung 2 kali 2 kali 2 seperti ini. Itu ya. Sama dengan negatif 8. Tuh. Cara mengerjakannya beda, ya. Kalau yang dalam kurung seperti ini yang atas itu langsung dikerjakan negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Kalau yang bawah itu beda. Seperti itu. Ya, terima kasih. Ya ini karena ini pangkatnya ganjil ya. Kalau pangkatnya genap negatif 2 pangkat 4. Nanti hasilnya beda. Negatif dalam kurung 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan negatif 16, maaf, negatif 16 seperti ini ya. Jadi kalau dia tidak dikurung, negatifnya di depan, hasilnya pasti negatif. Kalau dia tidak dikurung, hasilnya pasti negatif. Tapi kalau dikurung seperti ini, tergantung pangkatnya. Kalau pangkatnya ganjil, dia hasilnya negatif. Kalau pangkatnya genap, dia hasilnya positif. Itu bisa dimengerti? Bisa ya? Ya, sudah paham. Sepertinya mudah itu. Ya, karena ini waktunya sudah selesai. Nanti biar teman-teman semua kelas 9 juga penasaran lagi untuk ikut pembelajaran di Zoom di pembelajaran minggu berikutnya. Jadi ini kita tahan dulu yang punya pertanyaan. Saya juga punya banyak pertanyaan, tapi saya tahan karena ini waktunya sudah selesai. Nanti kalau terlalu lama teman-teman mesti kasihan, mesti komen di chat itu kok kelewat jam 12 gitu. Oke, terima kasih Pak Maulida, cukup. Yang masih untuk yang masih bingung nanti buat japri ke saya, nggih. Nanti japri ke saya. Bapak operator mungkin bisa ditayangkan WA saya, nggih. Ini nggih. Saya kasih WA-nya saja, nanti bisa WA saya untuk pertanyaan yang belum terjawab atau ada yang hal lain yang ditanyakan. Nanti bisa WA saya. Ini sudah. Ini ditanyakan aja. WA saya di nomor ini aja, nanti saya jawab insya Allah. Dikasih nama dan kelas jangan lupa. Mas operator diperlihatkan lewat sini. Ya, jadi kalau Pak Maulida ini sudah siap sedia 24 jam, misalnya ada teman-teman yang pengen bertanya. Oke, jadi kalau misalnya ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan. Kalau malu lewat Zoom, nanti bisa ditanyakan lewat WA langsung dengan beliau. Sudah? Cukup? Oke. Cukup, terima kasih Pak Maulida. Kita tutup pertemuan kali ini. 3 mata pelajaran sudah selesai. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada kesalahan baik tutur kata maupun sikap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nanti setelah salam kalian ikuti doa. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.